Setelah menuai polemik dan tekanan publik, Bupati Pati Sudewo akhirnya mengumumkan pembatalan kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Pengumuman pembatalan itu disampaikan oleh Bupati Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat 8 Agustus. Adapun sebelumnya, penerapan kebijakan ini menuai protes keras masyarakat Pati. Bahkan muncul rencana untuk aksi demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Maska, bisa disampaikan apa saja tadi yang diumumkan atau disampaikan oleh Bupati Pati terkait pembatalan, termasuk apa alasannya? Baik, Siska, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pagi tadi Bupati Pati Sudewo menggelar konferensi pers darurat yang pada intinya menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak dan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 yang sebelumnya dinaikkan hingga mencapai 250% dibatalkan total. Artinya kebijakan tersebut dibatalkan secara penuh dan tarif PBB dikembalikan sebagaimana nominal pada tahun 2024. Artinya dengan pembatalan ini tidak ada lagi kenaikan 1% pun. Dan Bupati Pati Sudewo mengatakan keputusan ini diambil demi menjaga situasi kondusif, mengingat kontroversi dan polemik yang terjadi di publik terkait kebijakan ini sangat meluas. Demikian, Siska. Baik, Maska, lalu bagaimana dengan warga yang sudah terlanjur membayar sesuai dengan ketentuan yang kemarin? Baik, Bupati Pati Sudewo menyampaikan bahwa konsekuensi dari pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan ini, maka bagi warga yang sudah terlanjur membayarkan pajaknya dengan nominal yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, maka sisa uangnya nantinya akan dikembalikan dengan mekanisme yang akan diatur kemudian melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dan juga para kepala desa di tiap-tiap desa. Jadi nantinya Sudewo berjanji akan mengembalikan sisa lebihan pembayaran pajak karena nominalnya sudah kembali disesuaikan seperti tagihan pajak pada tahun 2024. Demikian, Siska. Baik. Maska, apakah ada informasi lagi terkait dengan pengumuman dari Bupati Pati ini? Ya, baik. Sebagai informasi, sebelumnya mengenai kontroversi dan polemik mengenai kebijakan PBBP 2 ini, sebagaimana kita ketahui sudah mendapatkan perhatian dari Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Jawa Tengah. Dan pada pagi hari ini, Bupati langsung mengambil keputusan untuk membatalkan kebijakan tersebut. Meskipun sebelumnya Bupati Pati Sudewo bersikeras tetap akan menerapkan kebijakan tersebut demi memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati, terutama dengan banyaknya kondisi jalan di Kabupaten Pati yang rusak parah. Dan Bupati Sudewo juga menambahkan dengan adanya pembatalan kebijakan kenaikan tarif PBBP 2 ini, maka konsekuensinya ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2025 akan dibatalkan karena sumber anggaran dari penerimaan pajak otomatis akan berkurang. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Maska Hausan, menyampaikan terkait dengan pengumuman Bupati Pati soal pembatalan tarif PBBP 2. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBBP 2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran
pajaknya, PBBP 2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh kepala desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang tetap digelar meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kebijakannya. Mereka tidak akan melunak bahkan mempertanyakan kebenaran dari pernyataan Sudewo. Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto meyakini pembatalan tersebut karena tekanan publik bukan dari hati. Terkait dengan informasi ini kami kembali terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, Maska Hausan. Selamat siang, Maska. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Maska, bisa dijelaskan apa alasan masyarakat Pati tetap menggelar aksi demo pada 13 Agustus mendatang? Apakah nantinya ada perbedaan tuntutan dalam aksi tersebut? Ya, baik, Siska. Baru saja kami mewawancarai koordinator lapangan penggalangan donasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto, untuk meminta tanggapannya tentang pernyataan Bupati Pati Sudewo yang baru saja mencabut kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Teguh mengatakan pihaknya masih mempertanyakan kebenaran dari statement Sudewo tersebut. Apalagi belum ada surat resmi, pemberitaan resmi dari pemerintah daerah tentang pembatalan kebijakan tersebut. Dan sekalipun nantinya kebijakan tersebut memang dibatalkan dan sisa uang warga yang terlanjur membayar pajak dengan nominal tinggi sudah dikembalikan, pihaknya menegaskan bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan memenuhi atau memadati alun-alun Pati pada tanggal 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka tetap akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran karena menurut Teguh mengenai isu kenaikan PBBP 2 hanyalah salah satu dari kebijakan Bupati Sudewo yang tidak disenangi oleh publik. Menurut Teguh, selama ini publik sudah kecewa dengan janji-janji Sudewo pada masa kampanye pilkada yang diingkari ketika dia sudah menjabat sebagai bupati. Termasuk mengenai kenaikan pajak ini, Teguh mengatakan saat debat calon bupati, Bupati Sudewo mengatakan pihaknya berjanji tidak akan menaikkan pajak dan akan menggali pendapatan daerah dengan cara-cara lain yang lebih elegan karena kenaikan pajak akan membebani rakyat. Namun setelah jadi Bupati Pati, Sudewo justru membuat kebijakan yang berakhir kontroversial yaitu kenaikan pajak, dan hal ini membuat Teguh mempertanyakan konsistensi dari Sudewo, termasuk pernyataan yang baru saja disampaikan. Teguh juga memilih untuk belum mempercayainya karena menurutnya selama ini Bupati Sudewo mempunyai riwayat tidak konsisten dalam ucapannya. Selain itu, dia juga menegaskan demo pada tanggal 13 Agustus nanti tetap akan digelar secara besar-besaran dengan tuntutan utama untuk meminta Bupati Sudewo dilengsarkan. Mereka meminta Sudewo dilengsarkan dari jabatan Bupati Pati karena menurut Teguh bukan hanya PBBP 2 yang dipersoalkan, tapi ada persoalan-persoalan lain termasuk sikap arogansi dari Sudewo sendiri. Demikian, Siska.
Baik, ini artinya bahwa demo akan tetap digelar pada 13 Agustus mendatang dan seperti diketahui bersama sejak beberapa hari lalu, donasi air mineral terus berdatangan ke kantor Bupati Pati hingga memenuhi pagar. Lalu apakah donasi tersebut hingga kini masih terus berdatangan, Maska? Ya, baik Siska, bisa dilihat di belakang saya, aktivitas di posko penggalangan donasi masyarakat Pati Bersatu masih berlangsung dan tetap akan dibuka sampai tanggal 12 Agustus atau H-1 aksi unjuk rasa. Dan sebagai informasi tambahan, menurut koordinator atau inisiator aksi ini, Ahmad Hussein, perolehan donasi tadi malam diperkirakan sudah mencapai lebih dari 5.000 dus air mineral. Dan juga saat ini dus-dus air mineral hasil donasi masyarakat simpatisan aksi demo tersebut sudah ditumpuk hingga menutupi area luar pagar kantor Bupati Pati, bahkan memanjang hingga pagar luar di sisi sebelah timur. Artinya donasi terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat Pati, termasuk juga dari kalangan santri, kemarin juga mengirim donasi, ada juga dari kalangan pengusaha rongsokan dan lain-lain. Jadi sangat banyak komunitas masyarakat Pati yang bersimpati terhadap aksi 13 Agustus besok, sehingga mereka juga mengirimkan bantuan donasi. Dan hari ini juga selain air mineral juga ada bantuan donasi berupa makanan ringan yang ditumpuk tinggi di atas mobil ambulans yang dijadikan posko donasi. Demikian Siska. Baik, Maska, apakah sejauh ini ada informasi siapa saja yang nantinya akan ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut? Baik, Siska. Inisiator utama dari aksi ini adalah mereka yang saat ini mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ini merupakan aliansi dari masyarakat Pati secara luas dan bebas siapapun warga Pati bisa bergabung dari wilayah manapun, baik utara, timur, barat maupun selatan. Dan salah satu pentolan aksi, Anang Aviana, sebelumnya menyatakan bahwa setidaknya akan ada 100.000 warga Pati yang akan memadati alun-alun Pati. Juga ada komunitas dari Sound Karnaval bahkan yang akan ikut meramaikan aksi unjuk rasa nanti. Seperti yang saya sebutkan tadi, juga ada dari kalangan santri, dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi, Aspirasi, yang mengatakan akan mengirimkan 5.000 orang santri untuk ikut berunjuk rasa tanggal 13 nanti. Belum lagi dari aliansi-aliansi kecil dari masyarakat di tiap-tiap desa. Misalnya dari Desa Dengkek itu juga kemarin sudah mengirimkan laporan ke Polresta Pati akan mengirimkan kurang lebih 1.000 orang warga untuk ikut berdemonstrasi. Jadi diperkirakan nantinya akan ada puluhan ribu, bahkan menurut klaim aliansi akan ada 100.000 massa yang berkumpul di alun-alun Pati pada tanggal 13 Agustus nanti. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Maska Hausan melaporkan terkait dengan aksi demo 13 Agustus mendatang di Pati. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Satu, apakah memang benar suratnya mana? Kenapa? Dulu dia waktu kampanye, dia janji tidak akan memberatkan warga untuk masalah pajak. Tetapi faktanya setelah jadi, dia menaikkan pajak. Setelah itu nantang warga yang tidak setuju disuruh demo, kan gitu kan, menantang. Setelah kita kita terima tantangannya, terus dia ngomong mau menurunkan pajak. Itu bagi saya itu kata-kata itu seperti kata-kata janji manis pepesan kosong, omon-omon saja, kan gitu ya. Jadi di di sejarahnya Pak Sudewo itu statement-statementnya itu penuh dengan kebohongan. Jadi kami tetap tidak percaya atas statement dari Pak Sudewo. Apapun jangan dipercaya karena sudah ada buktinya dia selalu bohong. Tapi Mas, kalau seandainya ini dalam kurun ini kan demo kurang seminggu ya kira-kira ya. Ya. Itu terbukti nanti betul ada pernyataan resmi dan terbukti nanti memang batal naik, ya. Ada tagihan baru. Kemudian tadi juga disampaikan yang sudah terlanjur bayar nanti dikembalikan sisanya. Kalau itu betul-betul terjadi tetap demo nggak? Ya kita targetnya memang menurunkan Sudewo kok. Kenapa?
itu bukan masalah pajak saja, masalah arogansi dan sebagainya gitu loh. Jadi pajak itu hanya isu utama, tapi ada problem-problem lain di tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati ini yang penuh dengan keburukan gitu loh. Artinya seperti itu. Ini Pati ini akan damai, akan sejahtera kalau dia itu turun. Berarti tuntutannya besok copot Bupati Sudewo gitu? Iya, kita tuntutan besok sampai kapanpun selama dia masih, kita mau berusaha menurunkan dia, minta diganti, entah penggantinya siapa kita nggak peduli, yang penting dia tidak jadi bupati gitu loh. Karena apa? Ketika kami nggak percaya sikap-sikapnya itu sikap-sikap kesombongan. Dia menurunkan ini karena terpaksa, bukan karena hati nurani gitu loh. Jadi itu, kalaupun dia kalaupun dia pro rakyat, harusnya pemikiran untuk menaikkan pajak di awal kemarin itu harusnya tidak ada di pikiran dia. Tetapi ini menurunkan gara-gara apa? Gara-gara tekanan dari warga. Jadi nggak murni dari dia. Kalau dia ngomong saya akan membela rakyat, itu maaf, saya katakan bullshit. Berarti ini ya, masyarakat Pati Bersatu sepakat tetap tanggal 13 penuhi alun-alun Pati ya? Tetap kita penuhi. Karena apa? Karena kita memang menginginkan adanya pergantian atau dia mundur. Ya terserah caranya bagaimana. Terserah dia mengundurkan diri terserah dia mau dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito atau kita yang lengserkan, terserah. Tetapi intinya Bupati Pati bukan dia. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.